Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Romadhani Kusumananda Prihadi dengan NIM 23050974063. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan optimasi trafik jaringan. Nah, di materi ini kita akan membahas konsep dasar, teknik dan tools serta optimasi trafik jaringan. Trafik jaringan sendiri adalah jumlah data yang dikirim dan diterima melalui jaringan dalam periode tertentu. Dibedakan menjadi inbound traffic atau data masuk dan outbound traffic atau data keluar. Jenis-jenis trafik jaringan yaitu ada real-time traffic, yaitu adalah data harus dikirim cepat, misalnya Zoom atau YouTube Live. Non-real-time traffic, tidak masalah jika ada sedikit keterlambatan seperti email. Unicast, multicast, dan broadcast. Unicast sendiri adalah satu ke satu, multicast yaitu satu ke banyak, dan broadcast atau ke semua perangkat. Faktor yang mempengaruhi trafik. Faktor yang mempengaruhi trafik sendiri adalah jumlah perangkat. Semakin jumlah perangkatnya banyak, trafiknya semakin meningkat. Aplikasi berat seperti game online atau video call akan menyebabkan trafik tinggi pula. Topologi dan bandwidth mempengaruhi berapa cepat data bergerak. iOS membantu mengatur prioritas data penting agar tidak lambat. Teknik analisis trafik jaringan terdiri dari monitoring atau melihat aktivitas jaringan secara langsung, logging, merekam data-data penting dalam jaringan, paket sniffing, melihat isi paket data secara detail, flow analysis, melacak arus data dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya ada optimasi trafik jaringan. Mengapa perlu dioptimasi? Nah, trafik jaringan harus dioptimasi karena untuk menghindari jaringan lambat atau macet, dan juga agar layanan seperti video call tetap lancar. Nah, untuk langkah-langkah umumnya adalah segmentasi dengan VLAN, QoS mengutamakan jenis trafik tertentu, load balancing membagi beban trafik, dan upgrade perangkat atau bandwidth. Selanjutnya ada studi kasus project. Nah, kita diminta untuk merancang dan mengimplementasikan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan harus menerapkan VLAN untuk segmentasi dan routing dinamis OSPF untuk optimasi trafik jaringan. Kita harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi trafik. Bentuk dan instruksinya adalah untuk membuat topologi dengan 3 switch, 2 router, 4 PC, 2 di setiap VLAN berbeda. Nah, di 2 VLAN tersebut ada divisi IT dan divisi keuangan. Menggunakan router on a stick untuk komunikasi antar VLAN dan mengimplementasikan routing dinamis OSPF antara router. Nah, kita akan melakukan uji dan analisis trafik jaringan dan menguji konektivitas antar perangkat. Langsung saja kita praktekkan di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita akan mengatur dulu topologinya. Di sini kita menggunakan 2 router 2911 dan 3 switch PT switch. Dan untuk PC-nya sendiri 2 di divisi IT atau VLAN 10 dan 2 di VLAN 20 atau di keuangan. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Di sini saya menggunakan yang otomatis. Hubungkan PC 0 dan PC 1 ke switch 0, PC 2 dan PC 3 ke switch 1,
dan hubungkan switch 0 ke switch 2, switch 1 ke switch 2 juga, dan untuk switch 2 kita hubungkan ke router 0 dan router 1. Nah, yang pertama kita konfigurasi adalah di routernya. Di routernya di config HIG 0/0 kita on dan kita kasih IP konfigurasinya 10.0.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk yang di router satunya kita konfigurasi di HIG 0/0 dengan IP address 10.0.0.2 dengan subnet mask sama, yaitu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di switch 0 dan switch satunya dulu. Nah, di switch 0 kita konfigurasi di VLAN database, kita tambahkan VLAN 10 dengan nama IT. Di fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1 yang menghubungkan ke PC 0 dan PC 1, aksesnya kita ganti menjadi 10. Begitu pula di fast Ethernet 1/1, dan untuk yang menghubung ke switch tengah kita turunkan. Oke, selanjutnya untuk ke switch satunya kita konfigurasi dengan menambahkan VLAN 20 dengan nama keuangan. Di fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1/1 VLAN-nya kita ubah menjadi keuangan, dan untuk fast Ethernet 2/1 yang terhubung ke switch tengah, kita aksesnya kita ganti menjadi terung. Nah, selanjutnya di switch yang tengah kita konfigurasi untuk di VLAN database, kita tambahkan semua VLAN yang sudah kita tambahkan di switch 0 dan switch 1 tadi, yaitu VLAN 10 dengan nama IT dan VLAN 20 dengan nama keuangan. Oke, selanjutnya juga di fast Ethernet 0/1 kita turunkan, fast Ethernet 1/1 terung, dan fast Ethernet 2/1 juga terung, dan 3/1 juga terung. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi router on a stick, yang dimana di router 0 ini kita konfigurasi di CLI nya. Nah, di CLI sendiri kita ketikkan interface HIG 0/0, kita no shutdown-kan. Setelah itu kita exit, kita masuk ke interface HIG 0/0.10, kita encapsulation .1G10 dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, untuk 10 sendiri adalah bulan lahir saya dengan ketentuan yang tadi. Setelah itu kita exit, kita masuk ke interface HIG 0/0.20. Nah, di sini kita encapsulation .1G20 dengan IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita exit.
Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address yang ada di setiap PC-nya. Di sini untuk yang terhubung ke VLAN 10 atau yang di divisi IT, IP address-nya adalah 192.168.10.10 dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk divisi satunya kita tambahkan IP address dengan IP address yaitu 192.168.10.11 dengan subnet emas/24 dengan default gateway .1. Nah, untuk divisi 2 dan divisi 3 yang terhubung ke VLAN 20, kita konfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Titik 10 titik 110 dengan default gateway 192.168.20.1. Di PC 3 kita konfigurasi IP-nya menjadi 192.168.20.111 dengan default gateway .1. Oke, setelah semuanya kita konfigurasi, sekarang kita akan menambahkan OSPF di router 0 dan router 1. Di sini kita tambahkan konfigurasi yaitu router OSPF 1 dengan network 192.168.0.0.0.255 dengan area 0. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi networknya dengan network 192.168.20.0. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi dengan IP address-nya 10.0.0.0. Setelah itu kita exit. Nah, setelah router 0 dikonfigurasi, sekarang kita masuk ke router 1 di CLI. Kita exit dulu. Di sini kita tambahkan konfigurasi router OSPF 1 dengan network 10.0.0.0.0.0.255 area 0. Oke, kita exit. Nah, kita akan cek apakah OSPF itu berjalan atau tidak dengan kita cek di router 0, kita show IP OSPF naik bor. Kita exit dulu terlebih dahulu. Di sini kita show IP OSPF naik bor. Nah, di sini sudah tersambung ke IP dari router 1. Nah, untuk di router 1 kita coba cek dengan config show IP route OSPF.
kita exit dulu, kita show IP route OSPF. Nah, di sini di router 1 sudah mendapatkan info dari router 0 dengan VLAN yang tadi, yaitu 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Kita akan coba simulasikan. Kita akan menambahkan simbol PDU dari PC 0 ke PC 1 antar VLAN. Kita coba. Nah, di sini berhasil. Setelah itu kita akan coba lagi untuk ke antar VLAN dari PC 0 ke PC 3. Nah, berhasil untuk antar VLAN-nya. Nah, di sini apakah router 0 dan router 1 bisa terhubung? Kita akan coba ping di router 0. Di sini kita exit dulu. Kita coba ping 10.0.0.2. Nah, karena di sini router 1 adalah IP-nya yaitu 10.0.0.2. Kita akan coba ping. Oh, kita belum ke real time. Nah, di sini success rate is 100%. Jadi kita sudah berhasil menambahkan konfigurasi OSPF di antara router 0 dan router 1, dan juga kita sudah segmentasi VLAN dari VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, sekian praktek di Cisco Packet Tracer-nya. Kita kembali ke materi. Untuk kesimpulan materinya sendiri adalah trafik jaringan adalah aliran data dalam jaringan yang mempengaruhi performa komunikasi digital. Jenis trafik mencakup real time dan non real time. Faktor utamanya meliputi jumlah perangkat, jenis aplikasi, bandwidth, dan QoS. Analisis trafik dilakukan dengan teknik seperti monitoring, packet sniffing, dan flow analysis menggunakan tools seperti Wireshark. Optimasi trafik dilakukan melalui VLAN, QoS, load balancing, serta teknik modern seperti SDN dan edge computing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi info yang ada di bawah. Sekian, terima kasih.